Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Baso Geboy bersama saya Ai Fitri Sylvia. Jangan lupa subscribe, like, view, share, and comment supaya gak ketinggalan info-info channel dari kami ya. Oke, kali ini kita akan membahas simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 SMK semua jurusan. Check it out. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dari penggalian ide bagian 3, yaitu membuat peta minda. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kemudian siapkan alat tulisnya, kemudian bahan ajar, kemudian handphone, laptop atau personal computer, serta Google Classroom. Adapun yang akan dibahas kali ini, setelah kemarin tentang algoritma, nah sekarang aplikasinya yaitu membuat peta minda. Nah, masih di sekitar kompetensi dasar menerapkan logika dan algoritma komputer. Untuk bab penggalian ide ini ada di bagian terakhir ya, poin kelima, yaitu peta minda. Jadi pertemuan berikutnya kita bisa evaluasi tentang bab 1 penggalian ide ini. Nah, apa sih itu peta minda? Nah, peta minda ini nama lainnya adalah peta konsep. Jadi salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda atau peta konsep. Ini dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan ada cabangnya, ada rantingnya. Nah, peta minda ini membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, peta minda atau peta konsep ini bisa dibuat tanpa perangkat lunak atau software. Nah, jika memanfaatkan perangkat lunak, itu bisa menggunakan MindMapper atau bisa juga menggunakan Microsoft Word. Nah, selain itu metode ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Nah, untuk kegunaannya menurut Michael Michalko itu memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, kemudian merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, dan mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, selain itu, peta minda ini juga bermanfaat untuk merangsang bekerja otak kiri dan otak kanan secara sinergis, kemudian mengembangkan sebuah ide, meringkas isi buku, dan konsepnya itu menyenangkan serta mudah diingat. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah untuk membuat peta minda itu yang pertama dengan menentukan judul ya. Kalau kemarin kan judul algoritma, nah sekarang judul peta konsepnya atau peta mindanya. Tentukan subjeknya atau judul yang akan dibahas. Nah, tulislah judul ini di bagian tengah peta minda ya, karena ini akan menjadi center ya dalam peta minda Anda. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya itu tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek, misalnya aktivitas apa aja yang ingin dilakukan, kemudian perlengkapan yang dipersiapkan, kemudian siapa aja yang ikut serta misalnya, terus kemana tujuannya. Pokoknya ini cabang utama ini kalau misalnya dalam pendidikan ya, ini bab utamanya gitu. Misalnya kalau dalam fisika nih, dalam fisika ada listrik statis, listrik dinamis, misalnya yang dipelajari ya, elektromagnetik,
Nah itu kan bab yang besarnya gitu ya, bab utamanya itu. Nah setelah membuat cabang-cabang utama, kemudian kembangkanlah cabang-cabang utama tersebut ya. Misalnya nih, tadi kan dalam pelajaran fisika misalnya ya, cabang utamanya itu kan listrik dinamis, listrik statis, elektromagnetik. Nah kemudian pengembangan dari cabang-cabang utamanya itu berarti subbab bahasanya. Misalnya di dalam listrik dinamis itu ada apa aja? Ada kuat arus listrik, ada beda potensial, ada energi listrik, ada alat ukur dan lain-lain. Nah, biar lebih mantap, di sini Ibu kasih contoh ya. Misalnya ini tentang liburan keluarga. Nah, ini liburan keluarga, ini masuknya ke judulnya. Nah, kemudian cabang utamanya apa? Ini ada siapa aja yang ikut, kemudian tujuannya kemana aja, kemudian aktivitas selama liburan apa aja, kemudian perlengkapannya apa aja. Nah, kemudian cabang utama ini dikembangkan. Nah, misalnya untuk siapa yang ikut sih? Ayah, ibu, adik, sepupu, dan lain-lain. Kemudian tujuannya kemana nih? Misalnya ke pantai, taman, gunung, waterboom, dan lain-lain ya. Silahkan ditulis. Kemudian aktivitasnya apa aja sih selama liburan? Misalnya mau berkuda, berenang, belanja, main bola, dan lain-lain. Kemudian perlengkapannya apa aja? Contohnya sepatu, baju renang, sandal, topi, dan lain-lain. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang waktunya lembar kerja. Oke, kerjakan lembar kerja berikut melalui komentar video ini. Kemudian screenshot bukti komentarnya dan kumpulkan melalui Google Classroom. Jangan lupa kalian subscribe, like, view, share, and comment supaya gak ketinggalan info-info menarik dari channel kami ya. Oke, nomor 1. Sebutkan identitas Anda saat ini meliputi nama, kelas, sekolah, dan program keahlian atau jurusan. Kemudian nomor 2, berikan pendapat Anda, jelaskan apa yang dimaksud dengan peta minda. Kemudian nomor 3, berikan pendapat Anda apa saja aplikasi, mau itu di handphone ya ataupun di personal komputer, yang bisa digunakan untuk membuat peta minda. Nah, sedangkan yang keempat, spesial yang nomor 4 ini, kalian kerjakan di buku catatan atau misalnya dalam aplikasi personal komputer atau handphone itu lebih bagus ya, kemudian di screenshot. Nah, ini buatlah peta minda untuk pelajaran ini ya, materi simulasi dan komunikasi digital semester 1. Sekreatif mungkin. Oke, atau peta konsep matpel simulasi dan komunikasi digital ini selama semester 1. Sekreatif mungkin dikerjakan di buku catatan lalu dikirimkan ke Google Classroom. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya gak ketinggalan info-info dari kami. Sampai jumpa, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.